Halo guys, welcome back to my channel, Ronaldo Video Channel. Sudah sekian lama akhirnya saya akan mencoba mengupload lagi video. Dan yang terakhir yang paling banyak video viewsnya itu tentang water fasting ya. Mohon maaf karena waktu itu banyak kesalahan karena dalam pembuatan video maupun editing sebenarnya saya udah melakukan dalam maksimal waktu pas editing waktu tahun lalu ya, bahkan waktu pas dicek udah masuk sebenarnya, dari suara juga tinggi, dari suara musiknya rendah, bahkan pas ketika di encore juga masih bagus. Cuman waktu kendalanya nggak tahu dari apa bisa kayak gitu, jadi suara musiknya lebih tinggi, saya juga kurang paham ke inti permasalahan. Jadi kita akan bahas aja water fasting ini di dalam video singkat ini. Jadi water fasting itu diet air minum ya guys. Waktu teori saya waktu pas diet itu saya dalam 1 jam sekali itu minum air putih ya guys. Jadi ketika bangun misalkan jam 5 itu kan kita turun buat minum air putih dalam 1 liter. Nanti 1 jam kemudian dalam jam 6 ketika kita misalkan setelah mandi, setelah beberes segala macam, jam 6 itu kita melakukan lagi minum ya guys. Minum yang kedua di jam 6, minum lagi jam 7, ya gitu dalam jangka waktu 1 jam. Oke, pembahasan yang pertama, jadi waktu water fasting itu dilakukan selama 2 hari. Oke, dua hari itu kalian diet, gak boleh makan, tapi dalam jangka waktu 2 hari itu kalian melakukan minum 1 jam sekali itu. Kalau kalian kuat dan sanggup, kalian boleh melakukan 3 hari. Jadi waktu terakhir tuh, waktu pas pembuatan video, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan water fasting lagi. Cuman sayangnya saya tidak melakukan record video. Cuman saya akan memberitahukan fotonya aja waktu pas berat badan saya sampai ke 43 kilo guys. Oke. Jadi berawal dari video yang sebelumnya guys, waktu pas melakukan water fasting 3 hari itu, berat badan saya turun berapa ya waktu video tahun kemarin. Kalau misalkan ini cek aja lah ya, mungkin suaranya agak mengganggu, sebenarnya subtitlenya juga kali ya, kalau misalkan udah mengerti mungkin bisa baca di bawah aja ya guys, jangan terlalu mempermasalahkan juga. Jadi sekali lagi mohon maaf, atau nanti di video saya selanjutnya saya akan membahas apa yang saya ucapkan, yang saya bahas di video waktu water fasting yang pertama saya lakukan, karena saat ini kondisinya sedang tidak kondusif, tapi tidak kondusif untuk melakukan water fasting ya guys. Waktu melakukan water fasting itu terakhir sampai 43 kilo berat badan saya, dan akhirnya orang tua saya menangis karena kurus banget guys. Ya kurus banget, jadi orang tua saya tidak ingin berat badan saya segitu, jadi akhirnya saya melakukan penaikan lagi berat badan, dan saat ini dalam kondisi saat ini berat badan saya 70 kilo. Oke. Jadi waktu melakukan water fasting pertama dari 120 kilo kalau nggak salah, 120 kilo menjadi sampai 80 kilo. Dari 80 kilo naik lagi akhirnya sampai berapa ya waktu pas melakukan video water fastingnya itu, 80 berapa ya, saya lupa pokoknya segitu. Dari semenjak waktu pas melakukan video water fasting ketiga, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan water fasting sampai berat badan saya turun ke jatuh 43 kg. Ya waktu kurus banget sih guys. Jadi ini juga apa, leher
Dari ini juga udah kelihatan kurus. Kalau mungkin sekarang udah kelihatan ngegayat lagi. Oke, di video berikutnya mungkin saya akan mau memberikan pengalaman waktu water fasting dan apa saja yang dimakan dan teori-teori lainnya waktu saya melakukan water fasting. Sekian dulu dari saya untuk video kali ini, dan mungkin besok kita akan lakukan video yang baru lagi. Oke, sampai jumpa di next time. Hello, welcome back to me, Ronaldo Vidavi Channel. Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan teori diet water fasting. Jadi dalam water fasting kita memiliki teori dalam melakukan diet ini. Yang pertama, kalian harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian berniat ingin kurus atau menurunkan berat badan, kalian haruskan diniatkan dalam hati kalian. Jangan terlalu memikirkan, dan kalau menurut saya dilakukan dengan ikhlas. Oke guys. Jadi teori yang pertama adalah kalian harus benar-benar bertekad untuk kurus. Kalau misalkan kalian pengen kurus, lakukan semaksimal mungkin, oke? Dan semuanya itu memiliki perasaan yang sama kayak saya. Capek ngelakuin kayak gini, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Cuman ya saya beritahukan kembali ya. Jadi dia water fasting ini buat kalian-kalian yang benar-benar niat dalam melakukan water fasting ini pasti akan sukses. Saya yakin karena berat badan saya terus. Ya meskipun nggak terlalu dari atas banget turun ke bawah ya. Jadi ada terus naik lagi, turun lagi. Ya seperti detak jantung ya. Oke, lanjut. Jadi dalam melakukan water fasting, pertama benar-benar harus berniat ya. Kalau gak ada niat, mungkin kegagalan dalam water fasting akan sangat besar, karena semuanya juga dalam diet apapun tanpa niat ya kalian gak bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah niat, kalian harus bertekad sungguh-sungguh. Kalau kalian sudah bertekad, maka kalian harus melakukannya dengan ikhlas. Karena yang dilakukan pasti membawakan hasil yang maksimal, guys. Kali ini dalam pembahasan kali ini, yang bagi kalian yang kalau misalkan pengen coba-coba ya, sebelumnya saya ingatkan kembali seperti di video saya sebelumnya, bahwa melakukan water fasting kalian harus memeriksa kondisi tubuh kalian dulu kepada dokter, apakah memiliki riwayat penyakit yang berbahaya atau tidak. Karena dalam melakukan water fasting ini kalian benar-benar yang kuat ya guys, yang tahan, bukan orang sembarangan untuk melakukan water fasting ini. Karena alhamdulillah saya mungkin orang yang terpilih melakukan water fasting selama 13 hari dan mengurangi berat badan saya selama 13 hari itu hampir 16 kilo ya guys. 15 atau 16 kilo kalau nggak salah. Oke, langsung ke intinya aja, nggak usah basa-basi kayak yang lain ada yang bilang sampai habis sekian. Tapi dalam teorinya saya yang realnya aja. Jadi kalau kalian misalkan ingin mencoba, boleh aja. Tapi kalau misalkan dalam kendala melakukan water fasting ini kalian ternyata tidak cocok, jangan dilakukan ya guys. Tapi water fasting yang saya lakukan berbeda mungkin dari orang lain. Saya melakukan water fasting dalam waktu 1 jam sekali. Teori misalkan ketika bangun jam 5 subuh, ketika itu langsung minum air 1 liter. Kalau misalkan kalian kuat, kalau kalian benar-benar kuat melakukan water fasting yang seperti yang saya lakukan, saya akan memberikan teorinya yang saya berikan. Jadi water fasting yang saya lakukan adalah minum 1 jam 1 liter. Itu dilakukan selama 2 hari waktu pas pertama kali water fasting. Oke. Nah,
Lanjut, jadi 2 hari water fasting itu lumayan 3 kilo turun, 3 kilo. Ya emang seperti yang diucapkan, kalau memang diucapkan itu water fasting itu menyenangkan, tapi kalau dipraktekkan itu kan menyakitkan. Karena soalnya kan udah selama 2 hari kalian nggak boleh makan, yang tadi biasanya makan sehari ada yang hampir 5 kali, ada yang itu maksudnya yang berlebihan ya, ada yang lebih 2 kali 3 kali, dan kebanyakan ngemil. Kalau mau melakukan water fasting itu di stop, benar-benar stop, tapi memperbanyak air cairan ke dalam tubuh, yang akhirnya menurut saya kita terlalu banyak mengeluarkan air juga, jadi sering kencing juga. Sampai waktu pas melakukan water fasting dalam 7 hari, saya kencing sepertinya keluarnya air yang saya minum lagi gitu. Water fasting ini ada kendala-kendala seperti yang saya alami waktu pas melakukan water fasting dalam 7 hari sebelum akhirnya melakukan yang ke 13 hari, guys. Yang 7 hari itu kendalanya di 5 hari, 5 atau 6 hari. Kelima atau 6 hari kalian mengalami pusing, mual, dan hampir muntah-muntah. Dan itu bagi saya emang berat banget, sampai ingin saya hentikan. Cuman karena waktu dulu itu ya benar-benar diniatin dari hati pengen kurus. Cuman menurut saya ini, kalau kalian benar-benar nggak pengen bermasalah, jangan ikutin, oke? Hanya orang-orang gila yang yang melakukan water fasting yang sesuai dengan teori diet yang dia sukai gitu. Kita akan membahas dalam bagian olahraga yang dilakukan dalam water fasting. Jadi waktu saya melakukan water fasting itu ketika saya bekerja, dalam waktu bekerja itu dari jam 10 sampai jam 10 malam ya guys. Dalam berangkat kerja itu jarak tempuh hampir 200 km, dan kalau PP ya lumayan ya, itu jalan kaki lumayan setengah jam kalau nggak salah saya nyampe dan berangkat kerja itu. Jadi waktu olahraga yang saya tentukan adalah waktu itu setelah pulang dari kerja. Soalnya kenapa? Ketika saya melakukan berangkat kerja, kemungkinan saya pegal-pegal di berangkat kerja itu ya guys. Tapi kalau misalkan di pulang kerja, bisa setelah itu mandi dan istirahat juga lumayan ya guys. Jadi sederhana aja untuk di water fasting ini. Dalam olahraga saya melakukan jumping jack hampir sebanyak 50 kali. Habis itu melakukan push up, sit up. Habis itu lari di atas kursi. Ya, maksudnya ini kursi nih. Ya, naik gitu. Habis itu melakukan lari di tempat. Kalau misalkan kalian ya kuat, cepat juga nggak apa-apa. Soalnya itu perjuangan waktu dulu. Kalau misalkan teman-teman waktu pas ngeliat saya diet waktu dulu, mungkin ini mah badannya juga sama, tapi ternyata waktu dulu tahun kemarin pas pulang kampung kan ternyata beda banget dari waktu dulu. Oke. Sebenarnya apa aja ya guys olahraga dalam water fasting ini, kalian bisa cek aja di internet. Sebenarnya dalam OCD juga sama, bisa kalian lakukan. Dalam teorinya aja yang berbeda. Kalau OCD sehari makan jadi kalau OCD kan memang jangka waktunya jam 8 makan, jam 8 besoknya lagi makan. Dan olahraga dalam water fasting juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya lebih memilih untuk melakukan olahraga yang sederhana tapi rutin. Jadi dalam waktu, misalkan saya pulang jam 10 malam ya guys, dalam pulang perjalanan jam setengah 11 sampai jam 11 itu saya memaksimalkan untuk olahraga setiap harinya selama berat badan yang saya tentukan waktu itu. Dan alhamdulillah stuck di 60 waktu dulu. Alhamdulillah pas pulang kampung 60 kilo.
waktu pas melakukan water fasting lagi kan, itu berat badan lagi naik-naiknya sampai 80 lebih kalau nggak salah. Akhirnya melakukan water fasting, di situ keterusan sampai 40 kilo, 43 kilo. Ya lumayan juga, pencapaian bagus bagi saya guys. Um, Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bisa sampai kurus banget. Perjuangan itu yang penting kalian benar melakukan niat ya guys ya. Soalnya kali ini buat melakukan diet lagi kayaknya nggak bakal mungkin. Soalnya saya pernah 2 kali akhirnya dimarahin buat memberatkan berat badan lagi, akhirnya meminum vitamin lagi, dan akhirnya berat badan saya naik lagi. Jadi capek juga kalau misalnya terus-terusan naik truk naik turun, akhirnya putuskan aja dah segini aja lah. Jadi akhirnya diputuskan dalam 70 kilo ini berat badan yang saya yang ideal, jadi yang dibutuhkan oleh saya dan digemari oleh orang tua juga, jadi gak terlalu kurus juga. Kalau menurut saya sih lebih senang yang kurus ya guys, soalnya dari kecil waktu berat badan saya kelihatannya lebih awkward aja dari orang lain pada kecil. Dari kecil saya udah gede dari kecil. Lanjut ke makannya ketika berbuka water fasting. Dalam jangka waktu 2 hari itu kita kan minum 1 jam sekali ya guys ya. Misalkan kalian makannya di jam 10 malam, di 2 hari kemudian di jam 10 malam itu saya jujur aja makan nasi goreng. Nasi goreng 2 porsi. 2 porsi. Jadi yang kalori misalkan nasi goreng itu 240, di 2 kali 2 jadi 480. Jadi pembakaran sehari yang harusnya per hari itu kalau nggak salah 3.500 nih guys, 3.500, 7.000 dibakar, saya menambah nimbun cuma 240 kalori. Ya masih ada 6.000-an ya guys, soalnya pembakaran lemaknya udah gede gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau menurut saya, soalnya waktu itu emang berlebihan. Akhirnya waktu pas melakukan water fasting yang kedua, saya mencoba melakukan yang beda. Yang bedanya adalah saya buka puasa dengan pisang 3 biji aja. Akhirnya sampai ke 43 kilo guys. Pencapaiannya bagus dalam hidup saya, sampai 43 kilo belum pernah loh. Saya akhirnya mungkin 43 kilo itu waktu pas zaman saya waktu masih SD ya guys ya. Jadi SD sekarang udah 22 tahun, akhirnya sedih kalau diingat-ingat lagi sama saya. Rutinitas waktu di kerja, kalau misalkan kalian nanyakan akhirnya waktu di kerja kalian ngapain aja, itu kerja itu kan berangkat 200 meter ya guys. Kerja itu 200 meter. Di sana itu naik tangga 3 lantai. Dan kalau misalkan ada galon datang biasanya di hari Kamis itu sampai 21 galon. Bayangin, naik turun tangga 21 galon. Tapi itu hanya di hari Kamis. Ya makanya lumayan lah buat naik turun tangga. Oke, mungkin cukup sekian saja dalam video kali ini. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar aja di bawah. Gunakan ucapan yang membangun dalam berbicara dan gunakan kata-kata yang sopan, karena takutnya menjadi umpan balik pada diri kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian video vlog kali ini, dan sampai jumpa di video vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel di Ronaldo Video Channel. Selamat jumpa lagi.